Juga jajaran Forkompinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh camat serta kepala desa yang hadir yang saya hormati. Segenap panitia pengajian Haul Akbar Ki Ageng Muhammad Besari yang alhamdulillah secara istiqomah bisa menghadirkan haul setiap tahun, insya Allah istiqomah ila akhir zaman, yang sangat-sangat saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Wengker atau Ponorogo yang sangat-sangat saya muliakan. Yang pertama saya minta hadiah Fatihah Mamah Salma garwane Abah Lutfi, kebetulan pulang dari Pamekasan kemarin. Allah uji dengan sakit. Ini besok tanggal 6 mau opnam, sehingga dengan sangat berat hati yang tadinya Abah dan Mamah bahkan mau sudah pesan kambing sama saya pengen masak di Ponorogo, tapi karena kondisi kesehatan yang menurun, Mamah Salma sekarang sedang sakit, maka Abah dengan terpaksa harus mendampingi Mamah, nggak bisa pindah ke Ponorogo. Kita hadiah Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Kagem Mamah Salma, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu guru bangsa namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ini salah satu role model saya di dalam beragama yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Ini juga ada utusan Bapak Menteri BUMN yang hadir malam hari ini. Yang ini istiqomah support saya di kajian kebangsaan. Kayak cangkemnya ngomong tadi. Ya kok tak madep rene ya ora apa-apa. Lah kowe lanang ora ketok matamu katarak. Ini kaya ngene ora ketok iki. Ya. Ada sahabat saya, utusan Bapak Menteri Wadirut Main Edi. Tepuk tangan untuk Pak Dani. Beliau ini anak angkat kesayangan dari Roes Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mudah-mudahan jadi menteri, Bro Dani. Dulu Gus Dur pernah bilang begini, orang meneng tanganmu tak kekrek. Aku gila, isi sabar, ya berarti sing metu Mbah Muhammad Besari. Lalu selalu ngamuk, ya sing metu Betara Katong. Aku iso murut gitu, mbahku sampai Betara Katong aku iso murut gitu. Gus Dur pernah mengatakan begini, Mbah Muhammad Besari merupakan monumen berpadunya antara Islam dan nasionalisme. Maka kalau pengen belajar Islam yang ramah dan berwawasan kebangsaan, hendaknya lihatlah sejarah perjuangan Ki Ageng Muhammad Besari. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya Gus Dur punya alasan kenapa ketika berbicara Islam yang ramah, nasionalisme yang baik, kita harus belajar kepada Ki Ageng. Jadi yang pertama perlu Anda pahami, kalau kita berbicara Ki Ageng, itu sosok yang dimaksud adalah Muhammad Besari, bukan Hasan Besari. Berlangsungnya Pondok Pesantren Tegal Sari, masa berdirinya dikomandoi oleh Ki Ageng Muhammad Besari, yang kemudian beliau melahirkan 9 anak. 9 anak ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. 9 anak beliau itu yang pertama namanya Nyai Abdurrahman,
kemudian yang kedua adalah Kiai Yakub, yang ketiga adalah Kiai Ismail, kemudian Nyai Bukhari, kemudian Kiai Ishak Copet, kemudian Kiai Kholisfah, kemudian Mbah Kiai Ilyas, yang mbah saya itu Mbah Ilyas, kemudian Kiai Banjarsari, dan Kiai Zainal Abidin yang kemudian menetap di Selangor. Konon 9 ini dari anak laki-lakinya itu yang paling ganteng Kiai Ilyas. Faktanya apa? Ketika Adipati Trenggalek pengen menikahkan anaknya dengan salah satu keturunan Kiai Muhammad Besari, maka waktu itu yang mau dinikahkan adalah Kiai Zainal Abidin. Jadi mohon maaf, yang melamar bukan yang cowok, tapi yang lamar cewek dari Trenggalek. Boleh Pacitan ya, Pacitan. Dari Pacitan datang. Nah, dari Pacitan matur, Mbah Yai, pokoknya kula duwe anak ayu mengerabeke kalih anak jenengan terserah kula derek. Yang jomblo statusnya saat itu ragil Mbah Zainal Abidin. Tapi mohon maaf, Mbah Zainal Abidin beliau orang sakti, tetapi tidak dikaruniai paras yang tampan. Setelah utusan Pacitan datang, Mbah Ilyas diperintah sama Mbah Muhammad Besari untuk mengantar sang bungsu Kiai Zainal Abidin. Ini posisinya belum haji, untuk bisa sowan ke Trenggalek. Pacitan. Sampai Pacitan ternyata mbak yang mau dinikahkan lebih terpesona dengan ketampanan Kiai Ilyas dibandingkan kepada Kiai Zainal Abidin. Maka mohon maaf, sing arepe ngerabi Mbah Zainal Abidin, ternyata mbaknya ini lebih tertarik kepada Kiai Ilyas. Mergo Kiai Ilyas kuwi ganteng. Kiai Ilyas itu punya anak 3, nomor 1 namanya Nyai Madaru, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Nyai Madaru punya anak Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Muhammad Usman, Boniran, Muhammad Muradi, Miftah Maulana Habibullah. Nah, jadilah jenengan saniki ndelok Gus Miftah niku kok ganteng. Niku mergo keramate Mbah Kiai Ilyas. Oh, A1. Tapi memang walikul disayyin masyiyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ini sebelum saya ngomong soal kebangsaan Mbah Muhammad Besari, di mana kelebihan Mbah Zainal Abidin? Ini orang sakti. Jadilah kiai itu lagi ono sing mambu sakti ini, ono sing mambu alim. Mbah Kiai Zainal Abidin itu terkenal kesaktiannya. Nanti saya sampaikan. Begitu pulang dari Pacitan, malu, cinta ditolak. Dukun bertindak mata murah. Bulan negara sari-sari. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Apa Samsudin birengnya? Gak bahaya kan? Orang masa bodoh nih Mbah Muhammad Besari kok bahaya. Begitu pulang, matur sama Mbah Yai Muhammad Besari, Pak, kulo isih arep rabi ra sido. Jadi lah rupa-rupa gue hadron itu umpamane gue ditolak karo cewek yo. Mungkin nasib itu Mbah Zainal Abidin. Jadi ono sanate gitu. Sanat ditolak yo ono. Kemudian rupa-rupa pas-pasan gitu Sarawak. Orang bocah hadron duwene mung sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Ya mau vokalis hadron, cangkem mangan. Lebih boleh. Akhirnya Bapak Ibu, ben awakmu ini kadang-kadang aku juga ahlian nopo. Gak usah insecure, jangan sampai kita gak percaya diri. Ternyata di balik wajah yang kurang tampan dari Mbah Zainal Abidin, Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa.
Salah satu keistimewaannya adalah nanti di Selangor, Mbak Zainal Abidin akhirnya matur sama Mbah Muhammad Besari. Pak, kulo isi. Terus pilih, kulo tak mangkat kaji mangsangon. Dijawab karo Mbah Muhammad Besari, bapakmu ini nanti apa-apa kiai desa. Nanti apa-apa. Ketika Mbah Muhammad Besari mengatakan aku kiai desa, ini sebenarnya apa? Orang-orang seperti Mbah Muhammad Besari itu mungkin saat itu dia tidak viral di dunia, tapi viral di alam langit. Buktinya apa? Karena viralnya di langit itu awet. Maka kemudian dari alam langit lah kemudian yang mengenalkan orang-orang itu kepada Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak viral di dunia, maka yang perlu kamu lakukan adalah viral di langit. Kalau kamu nggak bisa FYP di dunia, nah minimal kamu FYP di langit. Sehingga mohon maaf, karena FYP-nya di langit, coba Anda lihat. Hari ini hampir semua orang tahu Mbah Muhammad Besari. Siapa? Yang mengenalkan bukan medsos, tapi jalur langit. Aku Kiai Desa nih, matur kepada emasnya tadi, Mbak Kiai Ilyas. Bapak orang di duit nih bro, koyo Mbah Icu, di duit. Akhirnya matur, wis jalur kok bapak iki wali, lamun duit entek. Mergo dipaksa kali Mbah Zainal Abidin, Mbah Besari itu sholat 2 rakaat. Akhirnya si Zainal Abidin putra ini diceluk. Begitu dipanggil, ya wis kowe juga sangu ning misal sajadah. Begitu dibuka sajadahnya Mbah Muhammad Besari, isinya emas, berlian. Jika sak cukupnya dimakan kaji. Singkat cerita budak, makan. Zaman sama orang bro, ada numpak kapal. Gitu. Orang numpak pesawat. Numpak CP bang. Haji numpak CP. CP, cara ngajuk. CP itu tulisannya apa? C karo B. Awakmu ngerti kepanjangannya apa? Cocoknya bosok. Ya bahaya lah kowe danger atau ya bahaya cangkem gitu. Menurut panitia dia jawab, yo maklum sing ngaji buntune dhewe. Cuaks. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau mboten ditani tapi lah jenengan sing merasa sing rupane elek. Kamu harus punya keyakinan sebagaimana Mbak Zainal Abidin. Singkat cerita pulang haji, kapal itu berlabuh di Selangor, Malaysia. Karena kan kapal itu kan estafet dari satu negara ke negara yang lain. Makanya jamaah haji itu kalau naik kapal, kok dia meninggal dunia, itu langsung dibuang ke laut. Karena kalau nunggu sampai daratan, busuk. Makanya langsung dilempar ke laut. Gue rasa takon, berarti lah dilempar di laut, dimakan iwak, orang takonnya karo Munkar Nakir Gus. Sangel meneh iki takone. Apa ya Gusti Allah kira ndek mekanisme dhewe kok. Wah, ora kaya awak. Awakmu gaweane hadroh ya santai wae, rasa wedi karo takon Munkar Nakir. Gue sok takoni, "Man buka?" Jawaban kamu nanya. Ya bro cangkemmu. Ora. Nah, Allah berikan maziah kepada Mbah Zainal Abidin ini, mohon maaf, kelebihan di dalam pengobatan. Tapi bukan dukun. Bedane dukun karo wali ya, boleh. Lah wali iki duwe kelebihan saka Gusti Allah jenenge karomah, firasat. Lah dukun kuwi ya, sorry. Sihir, ramalan. Beda. Maka kalimatnya yang disuruh mendatangi dan ditakut itu bukan kahin atau apa? Kahinan itu dukun, kalau ahli ramalan itu namanya arofan, arof. Itu namanya tukang ramal. Yang didatangi bukan arof, bukan kahin, tapi ittaqu firasyatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kalau kita firasat kan ngawur. Firasat itu opek takmu lho. Lah apa? Kayak ngarep oke.
manuk. Jadi lah firasate wong Jawa ki mergo omahe akeh manuke, engko ana akeh tamu. Matane keduten. Apa? Rezeki mentuk duit. Lah, sing pertanyaanku lak sing kedutan titite. Ayo kowe apa? Apa mana? Berarti ya arep itu kroto. Begitu mau pulang ke Indonesia, Zainal Abidin ngambek. Kapal mau berangkat, dia loncat ke pelabuhan. Ditanya karo Mbah Yai Ilyas. Piye? Mbah PSK, sing terakhir Mbah Yai SK. Piye kok kira mulai? Aku izin kan? Aku rasa mulai banyak. Delik ning masjid Selangor. Sebagai apa? Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. Jadilah aku tidak di James Bond. Ya, aku mergo ketuluran karo Mbak Zainal Abidin 4 tahun setengah. Di saat beliau tahanus kholwat di masjid, ada pengumuman dari kerajaan Selangor. Ada woro-woro yang diumumkan oleh Upik. Nah, ini minupin. Ya, cembuin ini manusia viral. Kalau Upik. Jaluk Gus matamu. Aku ngombe jaluk Gus. Ya. Ini kabaran minggat. Mana kayak kewan korban lokal. Lah, kok malah jaluk sama di barang gitu. Ya ora sama. Dia nembe teng Ponorogo ana kiai ngaji di Palak iki. Bocah hadra juga sama nih. Santai, gue tak sama di bar subuh. Enggak minggat apa nih? Woro-woro diberitahukan kepada masyarakat luas, anak kesayangan dari Raja Selangor sedang sakit. Barang siapa bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dia akan diangkat menjadi menantu, kalau perempuan dia diangkat menjadi saudara. Zainal Abidin gerung paran tambani mari. Itulah sejarah pertama kali reog masuk ke Malaysia. Makanya kenapa ada upaya dari Malaysia mengklaim reog sebagai budaya dan tradisi mereka. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kita harus lebih mempertahankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal seperti reog. Makanya itu alasan kemarin saya di Surabaya ditanya sama wartawan termasuk dari Australia, Gus Miftah kenapa kok seneng banget ngomong dancuk? Saya jawab, iya, saya itu menjadi orang yang konsisten dan istiqomah ngomong dancuk. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan budaya lokal. Itu alasannya gua. Karena saya khawatir kalau nggak ada kiai viral yang mengucapkan dancuk secara konsisten, maka ada kemungkinan dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Lah kalau hari ini mereka mau mengklaim nggak bisa, karena yang paling istiqomah ngomong dancuk adalah Gus. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau saya besok di alam kubur diamunkan akhirnya, Miftah ngopo cangkemmu ngomong dancuk? Kearifan lokal berenang. Nah, kembali ke Mbak Muhammad Besari. Jadi awakmu sing rumah seorang di kelebihan dia, rumahmu elek. Ya, kalau rumahmu elek berarti skillmu kudu duwe. Minimal gitu lah. Kalau kamu sadar kamu tidak good looking, ya minimal good skill. Lebih bagus lagi kalau good rekening. Wis ora good looking, ora good rekening, is God ujungnya. Lah sementing good morning lah.
tangi jam 12 good morning. Gus Dur mengatakan begini, zaman Mbah Muhammad Besari ini adalah merupakan gambaran antara berpadunya Islam dengan nasionalisme. Apa yang menjadi atau dalil pendukung atas pernyataan Gus Dur itu? Coba kita lihat. Karena kalau dilihat dari sisi nasab, Mbah Muhammad Besari itu dari ayah merupakan keturunan dari Raden Wijaya. Majapahit. Kemudian dari nasab ibu itu dari Bunyai Anom Besari, nasabnya nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya duriah Mbah Anom Besari. Kalau undang-undangin nasab lah gini nih. Ini kan sekarang lagi lagi nasab ya, antara Kiai dengan Habib. Kalau saya no comment saja, karena saya muhibbin di hak Habib Lutfi, garis keras. Ceramah saya di Kanjus Sholawat, gara-gara ada pertanyaan, bener gak orang seperti Habib Lutfi itu duriah? Saya bilang, kalau kamu bertanya kepada Habib lain silakan, tapi kalau kamu menyaksikan dan meragukan duriahnya Habib Lutfi, tak gebuk cangkem. Ya sulah agap nih. Lah kowe ngrasani Habib Bahar ya urusanku lah. Tapi lah sekelas Habib Lutfi mau rasani kok ya ora waras. Bener gak? Loh, Habib Lutfi loh, Bro. Habib Lutfi itu Rois Am seumur hidup Jakman. Jamaah ahli thariqah anak Sabaniyah. Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia pertemuan ulama sedunia di Pekalongan yang akan dihadiri 60 dunia hadir di Pekalongan. Nah kalau seperti itu kok masih kamu ragukan gitu, berarti lah ya goblok gitu. Lah kowe meragukan aku serapopo. Sekali-sekali beliau mengatakan apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau melihat Habib mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Dan ternyata banyak sing huang. Contoh, dulu orang manggil Habib ternyata bukan Novel Bamukmin Jakarta, sing ngompong. Begitu ditelisik ternyata bukan. Kalau kayak Habib Lutfi, dia mengatakan apa? Aku lebih bangga dikatakan sebagai orang Indonesia, lebih bangga dikatakan sebagai orang Jawa dibandingkan saya dikatakan sebagai orang Arab. Tidak menjual kehabaiban. Makanya posisinya sekarang begini, saya malu kalau melihat medsos itu. Hari ini malah saya diserang, cangkem Miftah nggak komentar ketika keturunan Ali Songo diragukan bla 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 bla. Kondisi. Patokan saya itu guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Sekian tahun yang lalu. Yang pertama, saya masuk kamarnya beliau. Manggil saya bukan juragan, mlebu. Dari saya miskin, beliau manggil saya juragan. Dan saya meyakini lisannya orang soleh itu mustajabah. Maka saya dulu miskin gak punya apa-apa, dipanggil juragan sama Habib Lutfi, alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat. Dulu saya punya uang 50.000, saya izin sama istri saya. Beb, Abah mau sowan Abah Lutfi. Kamu tahu saya naik apa ke Pekalongan? Ngebis nih. Cuman sumber memolong. Cintaku kepada orang Ponorogo itu seperti bis sumber kencana. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Soalnya ben aku ini di mobil pertama kali tabrak harus sumber kencana yang Klaten kan. Mobil Camry kan lo beli ya. Tabrak. Saya mau berangkat, saya bilang, Bunda punya uang berapa? 50.000, boleh nggak uangnya saya pinjam? Abah mau tindak pundi? Mau ke Pekalongan soal Abah Lutfi, masa ketemu Abah nggak ada salam tempel? Uang 50.000 tok, saya berangkat. Lah awak mesti ngomong susah kita kandani. Sregep no, soal ngomong soleh ngomong kayak gini. Saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya berangkat, salam tempel. Saya baru masuk rumah beliau, masuk atas. Juragannya teko. Saya tuh wising, saya miskin kok dipanggil juragan.
salam tempel. Bah, nyuwun donga kagem anak bojo teng griya. Ya lha dongake. Wis mulya, sayem Pak. Karena memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. An-nadu ila wajhil alim bahwa ibadah. Wis pulang malam. Anak saya baru usia 1,5-2 tahun nangis berkoran di susu. Saya nggak kuat nukok ke susu Morinaga untuk anak saya waktu itu. Akhirnya tiap malam gara-gara saya nggak kuat membelikan susu anak saya, subhanallah. Saya rebutan susu sama anak saya. Meledak. Pernah nempel matamu, nempel susu, nempel ini. Sekarang dari Pak Giri rusak jangkau itu. Nah, satu ketika saya mau cerita bahwa kejadian hari ini itu sudah disampaikan Habib Lutfi sekian tahun yang lalu. Makanya saya tidak berada di pro yang satu atau malah kontra yang satu, enggak. Karena apa? Saya nggak ada dawuh dari guru saya, dari Habib Lutfi. Waktu itu pertama kali bilang begini, pas saya mau bikin pesantren pertama kali, tahun 2011-2012, pertama kali pindah ke Kalasan. Juragan masuk, Abah duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pijitin kaki beliau. Ini saya ceritakan supaya jenengan yang pengen mersani Abah Lutfi malam hari tidak terlalu kecewa karena beliau tidak hadir. Undang-undang panitia kalau undang Habib Lutfi itu noto hati. Teko rawuh alhamdulillah, ora rawuh alhamdulillah. Yang menjadi masalah sekarang ada banyak kiai yang kalibernya tidak seperti Habib Lutfi. Karepe lak diundang ngaji modele kaya Habib Lutfi. Jadi bisu-bisu matamu kok. Nah Habib Lutfi ora rawuh sekarang bisu sapa? Iso guwing cangkemmu. Ayo. Makane sampe tak iki. Habib begini, ngomong sama saya, dawuh lagi tak kandhani. Wonten dawuh apa? Sok kowe bakal nemoni sawijine jaman di mana hasudnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasudnya santri. Saya pikir mosok kiai hasud, dan ternyata itu terjadi. Cuman bedanya ini, lah kiai hasud, kowe produktif, lawan goblok hasud itu tidak produktif. Contoh mau aneh, ono kiai anaknya papat, bapaknya pondok siji. Akhirnya anaknya papat, bapaknya mati rebutan pondok siji. Sing oleh pondok mung siji, sing telu biasanya lunga saka pondok gawe pondok dhewe. Kuwi hasude dadeke produktif. Dan itu bagus. Yang menjadi masalah adalah hasud tapi tidak produktif. Kuwi biasanya hasudnya wong goblok. Iso mau ngelek-ngelek tok. Mau ngrasani tok. Malah ambil pagi mau menang viral. Ya ora apa-apa. Ambil pagi goblok. Heeh, gobloke payu. Daripada kowe ngalim cangkemmu ora payu. Bahaya dah. Nah, satu, yang kedua apa? Ini dawuh yang sangat mengena. Kenapa kok terjadi kejadian hari ini? Nah, tak kasih tahu. Depan orang banyak. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Ini kalau kita kembali kepada nasionalisme Muhammad Besari. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Bagaimana caranya? Mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama habaib. Kiai didu karo kiai, Habib didu karo Habib, kiai didu karo Habib, Habib didu karo kiai. Hancur Indonesia. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Dan ternyata jawabannya hari ini saling serang. Saya ditanya, Gus Miftah di pihak yang mana? Saya belum ada dawuh dari guru-guru saya. Karena nanti kalau yang ngomong Gus Miftah viral, ya kalau saya cuma sekedar nyari viral gampang. Apa sih tak lakoni viral? Ngaji karo lonte viral, dum-dum ruhmu kena ning ngene lonte viral. Apa kok viral? Kowe ndelok apa ya? Oh, matane. Kalau itu bukan begengge, kalau itu purel.
Adem yang terata. Adem yang terata.